Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang nearest neighbor. Jadi, algoritma nearest neighbor digunakan untuk mengubah ukuran gambar. Algoritma ini sendiri metodenya sederhana dalam melakukan ukuran gambar dengan cepat dan efisien. Algoritma ini sering ditemui di eh, banyak aplikasi digital untuk gambar-gambar yang ingin kita ubah. Hmm. Konsep dasarnya yaitu pemilihan piksel terdekat sebagai gambar baru representasi. Sifat dari algoritma ini yaitu sangat sederhana dan sangat cepat dalam proses komputasi. Dan juga dalam visual eh, algoritma ini, kotak-kotak piksel yang diperbesar dan diperkecil sesuai dengan algoritmanya. Oke, di sini kita melihat gambar yang menjelaskan bagaimana cara kerja algoritma nearest neighbor untuk resizing gambar. Intinya, ketika kita akan memperbesar gambar, maka setiap pixel baru yang dibutuhkan kita ambil dari nilai terdekat dari gambar aslinya tanpa menghitung rata-rata ataupun interpolasi apapun. Langkah-langkah sederhananya yaitu tentukan gambar baru, kemudian untuk setiap pixel di gambar baru temukan koordinat terdekat dari gambar asli. Salin nilai-nilai pixel tersebut ke pixel yang baru. Contoh gambarnya yang di samping ini, di sini ada 2 kali 2, angka pertama 10, 20, 30, sampai 40. Setelah itu, kemudian pixel-pixel baru ini mengambil nilai terdekat dari pixel lama. Misalnya pixel paling kiri di atas gambar, karena dekat dengan 10 maka nilainya 10. Kemudian pixel di tengah lebih dekat lebih dekat ke 10 daripada 20, jadi diambil juga 10. Paling kanan atas lebih dekat ke 20, jadi ambil 20, dan begitu dan seterusnya. Jadi kemudian gambarnya berubah menjadi 3 kali 3. Dan di sini kita akan melihat kelebihan dari algoritma ini. Yang pertama, dalam kecepatannya. Memang dalam kecepatannya sangat efisien dan sangat cepat dalam kemudian eh, sangat ringan, cocok untuk komputasi yang rendah, cocok pada perangkat yang terbatas. Kemudian mudah diimplementasi, sederhana tanpa perhitungan kompleks. Kekurangannya yaitu dalam algoritma ini yaitu kualitasnya rendah, hasil sering tampak kasar atau pixel. Kemudian dari perubahannya tampak jelas terutama pada perubahan ukurannya besar. Jadi itulah kekurangannya. Terus di sini tidak cocok atau kurang ideal gitu untuk gambar berkualitas tinggi dan juga untuk mau gambarnya detail kurang cocok, mungkin bisa menggunakan algoritma yang lain. Jadi kesimpulannya, jika kecepatan sangat penting atau untuk tujuan sederhana, maka metode ini cocok untuk digunakan karena sangat mudah dan cepat. Namun, jika ingin kualitas gambar yang dihasilkan sangat penting, kayak kualitas tinggi, maka pilih algoritma lain yang lebih kompleks. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang interpolasi bilinear. Interpolasi bilinear adalah teknik yang digunakan untuk memperkirakan nilai baru antara titik data. Biasanya diterapkan dalam pemrosesan gambar untuk scaling dan transformasi. Metode ini lebih halus dibandingkan interpolasi linear sederhana, cocok untuk memperbaiki kualitas gambar. Definisi interpolasi bilinear adalah interpolasi bilinear memperkirakan nilai menggunakan dua dimensi secara bersamaan. Penggunaannya sering digunakan dalam pemrosesan gambar dan grafik komputer. Perpanjangan linear ini adalah perluasan dari interpolasi linear satu dimensi ke dua dimensi. Estimasi piksel menghasilkan nilai piksel baru yang lebih akurat dari nilai tetangga. Prinsip kerja interpolasi bilinear. 1. Interpolasi dua arah, melibatkan interpolasi secara horizontal dan vertikal. Kedua, langkah pertama, interpolasi linear dilakukan pada satu arah, misalnya horizontal. 3. Langkah kedua, interpolasi linear kedua dilakukan pada arah tegak lurus, misalnya vertikal. 4. Hasil akhir. Gabungan keduanya menghasilkan nilai interpolasi dua dimensi. Rumus interpolasi bilinear. Variabelnya X, Y, yaitu koordinat titik interpolasi. Q11, Q12, Q21, Q22 itu nilai piksel di sekitar. Rumusnya nilai interpolasi dihitung sebagai kombinasi bobot kali keempat titik, memberikan estimasi yang proporsional sesuai jarak titik ke tetangga. Ilustrasi visualnya diagram proses menunjukkan posisi data asli dan nilai interpolasi baru. Perbandingan metode bilinear menghasilkan gambar lebih halus dibandingkan interpolasi terdekat. Langkah-langkah algoritmanya: yang pertama, temukan 4 titik terdekat, tentukan nilai piksel sekitar titik target. Yang kedua, interpolasi horizontal, hitung nilai baru secara horizontal. Yang ketiga, interpolasi vertikal dari hasil horizontal secara vertikal. 4. Hasil akhir, nilai piksel baru yang diperoleh untuk target. Kelebihan dan kekurangan interpolasi bilinear. Kelebihannya mudah diimplementasikan, hasil lebih halus daripada interpolasi terdekat, mengurangi artefak banding dan aliasing. Kekurangannya, gambar cenderung sedikit buram, tidak cocok untuk gambar dengan detail kompleks. Yang terakhir, kurang efektif dibandingkan metode canggih seperti bikubik. Contoh hasilnya, interpolasi terdekat, gambar terlihat kasar dan berdetak. Interpolasi bilinear, gambar lebih halus namun sedikit buram. Metode lain, contohnya bikubik, memberikan detail terbaik namun lebih kompleks. Kesimpulannya, interpolasi bilinear adalah metode dua dimensi, sederhana dan efektif, memberikan keseimbangan antara kualitas gambar dan performa, berguna luas dalam pemrosesan gambar dan grafik komputer. Untuk hasil lebih detail, metode canggih bisa dipertimbangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helmi Rahmawan dengan NIM 2211090. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan sederhana untuk meresize gambar. Oke, di sini pada bagian atas di sini ada library CV2 dan juga library dari Google Colab-nya, yaitu Files dan CV2 IMShow. Di sini kita menggunakan CV2 IMShow dari Google Colab karena jika kita menggunakan CV2 IMShow dari CV2-nya, dia akan ngebug dan disuruh untuk menggunakan alternatif ini. Nah, lalu di sini ada codingan sederhana untuk mengupload filenya, file image. Kita run saja. Nah, seperti ini. Lalu kita tunggu saja sebentar. Nah, di sini berhasil diunggah dan berhasil dibaca. Nah, untuk penjelasannya di sini ini untuk mengupload filenya, untuk memanggil ini tombolnya. Lalu di sini ada for file name and uploaded key. Di sini untuk membaca apakah gambarnya berhasil diunggah atau tidak. Nah, lalu di sini ada image sama dengan CV2 imread file name. Nah, di sini untuk CV-nya membaca gambarnya. Nah, lalu di sini ada if
if else. Nah, jika image itu tidak kosong atau berarti ada, lalu dia akan mengeluarkan ini print file name berhasil dibaca. Jika tidak, file name tidak terbaca. Nah, selanjutnya di sini ada codingan untuk nge-resize gambarnya. Nah, di sini ada integer width sama height baru, atau lebar dan tinggi yang akan menjadi outputnya. Nah, lalu di sini di bawah ada resize image, yaitu cv2.resize. Nah, image-nya ini image yang sudah dibaca sebelumnya di sini, yang sudah dibaca sama cv2. Nah, lalu new width, new height, itu yang ini, kelebaran dan ketinggian yang baru. Nah, lalu di sini ada interpolation sama dengan cv2.interlinear. Nah, ini itu metodenya. Nah, di sini ada beberapa metode. Ada internearest atau nearest neighbor interpolation. Di sini untuk meresize simple dan untuk kecepatannya lah, bisa dibilang. Nah, lalu ada interlinear, bilinear interpolation. Nah, ini bagus untuk digunakan sebagai general purpose resizing atau resizing yang umum. Nah, lalu ada intercubic, bicubic interpolation untuk upscaling yang lebih high quality dan hasilnya akan lebih halus. Nah, lalu ada interarea. Di sini resampling using pixel area relation, cocok untuk mengecilkan gambar untuk mengavoid anti-aliasing. Nah, lalu di sini ada interlansos 4, lansos interpolation using 8x8 pixel neighborhood. Di sini high quality upscaling dan downscaling. Nah, lalu di bawahnya di sini ada height 1, width 1 sama dengan image shape. Di sini kita menggunakan untuk mengambil height sama width-nya dari image-nya dan juga dari resize image. Nah, lalu di sini untuk mengoutputkan berapakah lebar dan tingginya. Nah, lalu di sini ada if width, height 1 sama dengan width, 2 height 2. Nah, di sini untuk mengecek apakah gambar awal atau gambar original itu ukurannya sama dengan ukuran yang akan di resize atau yang ini. Nah, lalu kita contohkan. Nah, di sini original image-nya 657 dikali 657. Nah, lalu image keduanya itu targetnya 1200 dikali 1200. Ukuran gambar tidak sama. Nah, lalu di paling bawah sini ada sebaik codingan, yaitu digunakan untuk mengoutputkan gambar yang sudah di resize. Nah, seperti ini dia. Nah, lalu di sini ada perbandingan di antara penggunaan interpolation nearest neighbor dan juga bilinear interpolation. Nah, di sini bisa dilihat kalau nearest neighbor itu dia lebih kasar dan bisa kita lihat ini pixel-pixelnya perbedaannya. Nah, sedangkan bilinear interpolation di sini kita lihat halus dia garisnya. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.